Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi Pak Rohman ini ada apa? Ini ya, saya itu terkadang itu jadi pikiran benar itu. Namanya profesi seorang guru terkait dengan zaman pandemi kayak gini. Itu kadangkala itu ya gimana namanya beban ini ya, tugas dan tanggung jawab tentunya yang terkait dengan anak-anak didik itu. Kita itu yang saya alami ketika waktu zaman belum pandemik saja, saya sendiri sudah mengalami ini bagaimana yang namanya seorang guru pingin betul punya anak didik itu memiliki apa yang menjadi harapan kita untuk anak-anak itu sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita seorang guru. Karena maksimal nilai yang anak-anak didik saya dapatkan itu belum memuaskan untuk diri saya. Maksudnya seperti apa ya Pak? Apa nilainya kurang atau gimana? Kalau nilai secara akademis alhamdulillah udah mayoritas sudah mencapai KKM. Tapi masalahnya ada masalahnya, ada beberapa anak itu tentu yang menjadi ini keten saya, masalah apa yang menjadi pengetahuan anak itu di dalam mentransfer dalam artian prakteknya itu masih memprihatinkan. Contohnya begini, saya beberapa kali selalu menginterview anak-anak itu terkait dengan namanya saya selaku guru mapel pai. Itu nilai ibadahnya itu dari hasil interview saya menunjukkan setiap rutinitas tahun itu dari seluruh anak didik yang saya ajar itu belum mencapai 50% dari anak-anak itu sudah melakukan ibadah sholat 5 waktu itu secara utuh. Iya. Mayoritas anak-anak itu dari 80% masih di dalam setiap harinya dari hasil interview itu 1 kali sholat. Nah, jadi rata-rata menjawabnya yang dilakukan sholat maghrib. Ya. Selain itu belum. Selain itu belum. Bahkan ada anak itu ya yang namanya anak itu ada aja yang belum mampu apa itu di dalam menghafal bacaan-bacaan. Padahal kita tuntun terus ya, tetapi gimana mau praktek teorinya aja anak-anak itu ada yang, nah itulah yang kadang-kadang itu jadi jadi masalah Bapak ya terpikir gitu ya Pak, bagaimana jadi aplikasinya ke anak-anak ya Pak. Aplikasinya itu terutama karena Bapak pelajarannya agama ya, sholat mereka kenapa belum sesuai, belum 5 waktu gitu ya. Iya ya Pak, dilema banget itu ya Pak. Tapi begini Pak, menurut Bapak ya, kira-kira apa sih Pak yang bisa Bapak lakukan supaya anak-anak itu mau gitu melaksanakan sesuai dengan Bapak ajarkan tadi, minimal ya sholat 5 waktu gitu ya Pak. Menurut Bapak kira-kira apa ya Pak yang bisa dilakukan gitu? Saya sudah mencoba, karena menurut pemikiran saya, karena melakukan sesuatu hal yang biasanya dilakukan itu kan yang paling mendasari adalah rasa cinta dulu terhadap sebuah perkara kan gitu. Karena ini masalah perkara agama, maka saya mencoba bagaimana anak itu senang dulu, mengenalkan terhadap nilai-nilai agama. Semakin anak
semakin banyak mengenal tentang nilai-nilai agama yang kita ajarkan, tentu itu harapan saya akan menumbuhkan kemauan untuk melakukan apa sih yang diajarkan selama ini. Sholat itu karena kebanyakan kan namanya nilai itu kadangkala mau melakukan itu kalau ada ini nilai apa ya, dia tertarik itu. Kalau dia merasa itu tidak ada nilai ini hikmahnya bagi dia, tentu dia nggak tertarik. Iya benar. Nah, makanya hal itulah yang saya lakukan. Dia itu semakin banyak saya lakukan kegiatan-kegiatan langsung praktek, langsung praktek bersama-sama sama kelompok belajar. Oh iya. Gitu. Jadi yang Bapak bisa lakukan ya, menurut Bapak tadi ya Pak, dalam pembelajaran Bapak sudah melakukan apa kira-kira? Yang sudah saya lakukan ya membimbing anak-anak kan terkait dengan tadi yang terkait dengan materi yang berhubungan dengan praktek kan. Saya bimbing, saya adakan langsung juga praktek setelah pembimbingan teorinya. Ya, jadi ada prakteknya ya Iya, Pak dalam langsung ada pembelajaran itu ya, benar. Saya juga sudah lihat kayaknya Bapak pernah mengajak anak-anak ke musola seperti itu kira-kira ya Pak. Oh, itu langsung praktek. Langsung Ya. praktek. Bagaimana Pak hasilnya Pak? Alhamdulillah itu rupanya tempat itu juga menurut saya berpengaruh. Rupanya anak itu ada nilai plusnya ketika dibawa sebuah tempat yang agak rileks menurut dia. Tidak di dalam kelas ya. Dia itu dan di situ apa ya, berkumpulnya kawan di tempat sebuah sesuatu tempat yang rileks, dia lebih terbuka rupanya, lebih gimana, lebih tidak tegang, kan? Lebih siap menerima pelajaran ya Pak ya, dengan senang. Nah itu yang saya suka, itu dia rupanya lebih senang dengan cara begitu. Iya. Cuma yang jadi tetap pikiran saya dari penilaian evaluasi saya itu, yang anak-anak saya anggap agak sulit ya, susah artinya, susah dibimbing itu, memang dari latar belakang keluarga itu. Oh, jadi tidak semua anak-anak itu walaupun sudah dibuat praktek itu masih mengikuti ya Pak, tapi masih ada anak-anak itu yang belum mengikuti ya. Iya. Arti yang udah mengikuti, cuma kemampuannya itu sangat-sangat apa ya? Sangat tidak masih rendah. maksimal, masih rendah. Nah, setelah saya adakan interview lebih jauh terkait dengan bagaimana dia seharian di keluarga dia, rupanya ya di situ. Iya, memang ini ya, situasi lingkungannya yang kurang mendukung. Iya. Ada nggak cara Bapak misalnya supaya mendekatkan diri, atau menurut Bapak apa sih yang bisa supaya anak-anak yang latar belakang keluarganya itu memang kurang agamanya itu supaya dia lebih baik lagi, gimana menurut Bapak? Ada nggak caranya? Memang gini, menurut trik saya, karena ada juga yang memang yang saya harapkan bagaimana supaya kerjasamanya antara wali muridnya itu dengan lingkungan rumah itu bisa membina dia. Udah kayaknya nggak ada jalan keluar, akhirnya saya kasih pandangan sama anak-anak itu di dalam situasi belajar kelompok. Supaya dia itu, anak itu yang di dalam keluarganya sangat tidak ada jalan keluarnya, supaya dapat pembimbingan yang intensif, maka saya supaya sarankan anak-anak itu harus bekerja belajar kelompok bersama teman yang sudah mampu, yang bisa. Iya, berkolaborasi ya Pak. Itu hasilnya sudah bagus ya Pak. Udah. Oh iya. Jadi Bapak sudah bisa ya mengatasinya masalahnya itu sebenarnya ya Pak. Hanya ini. Nah, bagaimana menurut Bapak, kapan kira-kira Pak bisa pelaksanaannya itu? Apa mau diteruskan atau ada lagi yang mau ditambahkan?
Ya memang kalau diteruskan udah barang tentu itu namanya memang sebuah sudah program ya. jadi program. Saya lanjutkan karena ada sebuah nilai yang positif perkembangannya. Hanya ada gagasan lagi saya itu supaya menambah itu tadi masalah kekurangan pembinaan di lingkungan tadi, kerjasama. Maka saya adakanlah supaya ada diketahui perkembangan anak tadi dalam tugas yang saya berikan harus diketahui oleh wali. Ada laporan ya ada Pak? laporan supaya nyambung gitu. Iya, ada laporan antara guru dengan wali murid. Supaya wali murid juga ada beban. Ini loh, ternyata dia itu ada tugas juga dari sekolah gitu. Jadi ada bukan anaknya saja yang ditugaskan. Iya, jadi ada kerjasama ya Pak antara guru dengan wali murid. Iya. Kira-kira kapan Pak mau dilaksanakan itu? Ya tentu pelaksanaannya sesuai dengan apa yang udah menjadi jadwal di dalam program pembelajaran. Ini ya, langsung ya, langsung ya pada saat Bapak ada jadwal pelajarannya, ya Bapak langsung melaksanakan. Ada nggak orang yang bisa membantu Bapak supaya program itu berjalan baik gitu? Ada nggak? Atau Bapak sendiri mampu? Atau Bapak memerlukan bantuan dari orang lain? Memang untuk sementara ini bantuan saya hanya saya mengandalkan di dalam metode kelompok. Jadi kolaborasi antar anak itulah. Oh, berarti Bapak bisa menghandle sendiri ya? Ya alhamdulillah ya Pak. Jadi kesimpulannya Pak, Bapak udah lega belum Pak menceritakan? Atau memang masih ada lagi yang ini kira-kira Bapak sampaikan gitu? Ya tentu kalau masalah masalah di dalam mikirin anak, anak didik itu banyak betul yang menjadi keluhan selesai ya Pak ya.